Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Ya, sampai mereka menganggap bahwa semua agama sama, dan apa? Mereka menganggap bahwa agama lain pun masuk surga. Oh, jadi ini ya, oh ini yang kata murid-muridnya dibilang wali. Walinya, wali. Kalau gitu gini aja Manggupron besok pindah ke Kristen. Toh semua agama kan sama kata Manggupron, dan semua agama bakal masuk surga. Besok pindah ke Kristen, besok lagi pindah ke Hindu, besok lagi pindah ke Buddha, besoknya lagi pindah ke Konghucu. Silahkan bebas kalau kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ibnu Asmin. Mudah-mudahan video-video yang kami sajikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita kembali mereaksi, merespon dan menanggapi video daripada Mama Gupron, teman-teman. Sejauh dan sepanjang video-video yang sudah saya lihat, yang sudah saya simak dari awal sampai saat ini, teman-teman, video yang inilah yang paling dahsyat, teman-teman ya. Saya bilang paling dahsyat ini, video ini kalau masyarakat awam menontonnya ini bakal menjadi murtad, teman-teman. Ini seolah-olah dalam tanda kutip seperti mengajak murtad berjamaah, teman-teman. Kenapa demikian saya katakan, teman-teman? Karena dari video yang akan kita reaksi ini, teman-teman, beliau mengatakan bahwa semua agama-agama itu sama dan semua penganut agama itu akan masuk surga. Dalam pemahaman dia, teman-teman. Padahal dia mengaku beragama Islam, tetapi dia menyamakan semua agama itu sama bagi dia, bakal masuk surga, teman-teman. Coba kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Dengarkan baik-baik, teman-teman ya. pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Masuk karena sudah ada gardu masing-masing, sudah ada pintu-pintu masing-masing, seperti itu, teman-temannya. Naudzubillah. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Ada juru kunci-kuncinya, teman-teman. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Masuk surga. Masa Islam Surga. aja yang masuk surga? Ya enggak. Ya enggak, kata beliau ya. Tidak hanya Islam yang masuk surga bagi dia, teman-teman ya. Padahal dia beragama Islam ini loh, teman-teman ya. Dia mengakui bahwa agama yang lain akan masuk surga juga. Padahal ini bicara terkait dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman ya. Pasti atuh. Pasti. Para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jadi para nabi itu, nabi-nabi agama-agama tertentu itu akan protes kepada Islam kalau hanya Islam saja yang masuk surga, teman-teman. Kita garis bawahi, teman-teman, di sini Mama Gupron mengakui dan membuat satu pernyataan bahwa para nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu berbeda-beda agamanya, teman-teman. Berarti, teman-teman, bagi Mama Gupron ini setiap agama pasti ada nabinya, seperti itu, teman-teman. Ini sudah keluar daripada akidah Islam, teman-teman. Ini sudah jelas-jelas sudah menyimpang sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kita di dalam agama Islam mengakui bahwa semua para nabi-nabi itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semua dalam satu agama, teman-teman. Tidak ada yang berbeda antara Nabi Adam dengan Nabi Idris, dengan Nabi Nun, sampai selanjutnya terakhir misalnya nomor 24 yang kita akui sebagai Rasul dan Nabi Isa alaihissalam, sampai terakhir yang ke-25 Nabi besar Muhammad SAW. Mereka dalam kesatuan, mereka dalam satu agama, yaitu agama Islam, teman-teman. Akan tetapi di sini Mama Gupron seolah-olah mengajak para umat Islam agar mengakui agama-agama tertentu itu
bahwa agama tersebut punya nabi-nabi masing-masing teman-teman. Naudzubillah. Ini sudah jelas-jelas mengarah kepada kemurtatan teman-teman ya. Sudah jelas-jelas ingin mengajak umat Islam ini keluar dari agama Islam. Dan bagi dia teman-teman, semua agama itu sama ya, sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Luar biasa ini teman-teman. Ini sudah di luar jalur teman-teman ya, sudah keluar daripada akidah Islam. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, Kita tidak pernah menyakitin agama yang manapun ya Bapak Gufron ya. Tidak pernah kita menyakiti. Bagi kita yang namanya toleransi itu Bapak Gufron, itu ketika kita beribadah lalu kita tidak mencampur adukan ibadah kita itu dengan agama yang lain Bapak Gufron. Jadi toleransi itu bukan kita harus mengakui agama yang lain masuk surga, tidak seperti itu Papa. Astagfirullahaladzim. Ini katanya sebagai toleransi kepada agama yang lain, kalau kita sudah berpancasila kita jangan saling hujat, jangan saling benci. Masalah Pancasila berbeda dengan keakidahan kita teman-teman. Pancasila itu adalah suatu landasan negara kita yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita rawat dan kita jaga dan kita amalkan. Pancasila harga mati, kita setuju teman-teman. Tetapi masalah akidah, apalagi yang namanya Islam, kita sama-sama tahu ada dasarannya, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pemahaman Islam teman-teman, bagi kita bahwa agama Islam yang paling benar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sesuai petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau agama yang lain mengakui hal yang sama, itu urusan mereka, tidak ada urusan dengan kita teman-teman. Misalnya kalau agama Nasrani ataupun agama Kristen mengatakan bahwa agama mereka yang paling bagus menurut mereka, itu urusan mereka, jangan ikut campuri. Urusan-urusan kita ya urusan kita yang harus kita urus teman-teman. Jangan ikut campuri masalah akidah orang lain. Kita cukup menjaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita terjerumus kepada jalan yang salah. Jangan sampai akidah kita rusak gara-gara yang namanya toleransi. Toleransi itu bagi Islam sudah ada patokannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagimu cara beribadah dan bagiku cara beribadahku juga. Jangan campur adukan cara beribadah kita teman-teman. Ini sudah jelas-jelas mengajak kepada kemurtatan teman-teman. Dan sejauh ini teman-teman, alhamdulillah ada juga yang merespon daripada pernyataan Mama Gufron ini. Dan beliau kita kutip daripada channelnya yaitu Raden Syair Langit. Beliau juga ikut menanggapi dan merespon atas statement daripada Mama Gufron ini teman-teman. Coba kita lihat tanggapan Raden Syair Langit berikut ini teman-teman. Saat saya nonton video tadi yang kita setel di depan, enak banget saya. Enak, serius, ya? enak. Gitu. Tapi saya jadi ingat itu adalah salah satu program liberal. Ya, setuju. Program liberal yang suka ngaku Islam liberal. Setuju. Programnya kayak gitu. Jadi kata Mang Gufron ini, si kiper neraka ini, kiper neraka itu meyakini bahwa semua agama itu akan masuk surga. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah jelas kita akidahnya sekte teologinya itu sudah jelas manut kepada Imam Asy'ari wal Maturidi. Ya. Kalau urusan fikihnya kan madhabul arba'ah ya, Imam Abu Hanifah, wa Imam Maliki, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hambali. Tasawufnya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Al-Baghdadi, Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Sulusian, Yazid Al-Bustami, pada salah surah Syekh Ibnu Arabi, masih banyak lagi yang lainnya. Nah itu udah jelas lah. Mau urusan fikih tauhid tasawufnya itu adalah panutan kita yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Jabrah wal Gagabah ya. Bukan, hati-hati. Itu paham-paham liberal, paham-paham apa ya istilahnya, pluralisme atau apa. Saya nggak paham semuanya istilah-istilah kayak gitu dan nggak penting juga saya paham istilah-istilah kayak gitu. Jadi di sini tanggapan pertama, kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu semuanya sama, itu adalah salah satu paham daripada liberal teman-teman. Itu yang harus kita catat baik-baik. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan paham liberalisme ini teman-teman. Karena paham liberal ini teman-teman akan dapat merusak akidah kita teman-teman. Kita lanjutkan. Akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hanya umat Islam, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Taala. Betul. Ya, jadi hanya umat Islam yang meninggal membawa iman dan takwa yang insya Allah masuk surga. Ya, seperti setuju itu. nih. Ini sederhananya saja lah, nggak perlu dipanjang lebar. Jadi bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah umat Islam, mereka akan menganggap orang kafir itu ya masuk neraka. Itu udah jelas. Pelajaran anak SD. Pelajaran anak SD. Anak SD. Anak TPA ya. Pelajaran tingkat TPA. Betul. Pelajaran tingkat TPA. Betul. Jadi jangan bilang-bilang dulu buka kitab apa Fadilatul Asrar misalnya.
atau sekalian atawasin gitu kan, atau misalnya Ihya Ulumuddin, jangan jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh dulu. TPA. Orang yang ngaku Islam, yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meyakini hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Dan mungkin, mohon maaf jika saya salah, dan mungkin itu pun yang diakui oleh agama lain, karena mereka akan menganggap, contoh orang Kristen akan menganggap agama mereka Iya, betul. itu agama mereka yang masuk surga. Itu kata Kristen. Iya. Kalau Kristen ngomong kayak gitu wajar. Silakan, jangan bertengkar. Mang Gufron kan nyinggung-nyinggung jangan saling membenci, nggak nyambung. Tadi ngomongin urusan masuk surga, kan? Nggak nyambung, ya. Agama masuk surga. Itu kan kita ngomongnya di ranah akidah. Kalau masalah urusan membenci itu urusan hablum minanas, urusan sosial. Jadi kita tidak diajarkan untuk membenci, apalagi kategorinya kafir dimi. Di luar Islam yang tidak saling mengganggu, harus saling menghargai. Bosan saya ngomongin urusan toleransi. Jadi saya paling enak sama orang yang sok iye paling merasa Nusantara dan sok iye paling merasa toleransi. Padahal sering saya sampaikan toleransi itu bukan berarti mencampur. Betul, setuju. Urusan toleransi itu sederhana, saling menghargai, tidak saling mengganggu. Urusan yang kayak gitu udah masalah. Mau saling membantu. Contoh ada tetangga kita, misalnya Anda misalnya punya tetangga Kristen, terus dia mendapatkan musibah, misalnya kebakaran rumahnya, tolongin. Ya, tolongin. Ya, yang nggak boleh itu nyampur adukan akidah ya. Betul. Nyampur adukan akidah ibadah di gereja gitu kan, yang kayak gitu. Apalagi sampai ini fatal ya. Sampai mereka menganggap bahwa semua agama sama, dan apa? Mereka menganggap bahwa agama lain pun masuk surga. Oh, jadi ini ya. Oh, ini yang kata murid-muridnya dibilang wali. Walinya. Astagfirullah. Wali. Kalau gitu gini aja Mang Gufron besok pindah ke Kristen. Ya. Oh, semua agama kan sama kata Mang Gufron. Dan semua agama bakal masuk surga. Besok pindah ke Kristen, besoknya lagi pindah ke Hindu, besoknya lagi pindah ke Buddha, besoknya lagi pindah ke Konghucu. Silahkan bebas. Kalau kayak gitu. Jadi kalau anggapan Mama Gufron agama itu semuanya sama, maka Raden Syair Langit ini mengatakan kalau begitu besok pergi beribadah ke Kristen kan sama, besok pindah ke Hindu, pindah lagi ke Buddha, pindah lagi ke Konghucu kan, karena sama kata Mama Gufron, teman-teman. Saya setuju sekali dengan pendapat daripada Raden Syair ini. Kita lanjutkan, teman-teman. Lalu dia nyinggung-nyinggung Nabi, katanya nanti Nabi lain marah dong. Nggak nyambung. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai khotamun nabiyin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mufakat. Agama yang jalurnya itu adalah jalur Islam. Seperti itu, saudara. Betul, Ya, betul. ini urusan anak TPA kok. Ini pelajaran anak TPA. Jadi apalagi kalau dengar-dengar katanya mau ngarang kitab 500 kitab segala, gitu kan lucu. Masa 500 kitab satu kitab kayak perlihatkan. Masa satu kitab aja belum ada Iya. gitu. Itu kan sudah punya jurus wamakoli ya. Ini makin nyeleneh nih. Ya, saya juga tidak tahu ini video lama atau video baru ya. Jadi insya Allah saya terus akan ikut mengkamper. Ini bahaya ini. Ini di orang-orang Bahaya, ya, bisa betul, kena korban. setuju. Orang-orang bisa kena korban. Bahaya itu umat Islam. Memperhatikan zaman sekarang, saya sering menyampaikan kan, saya sering menyampaikan di video-video saya sebelumnya. Lucunya gimana? Orang-orang yang nyeleneh, nggak jelas, banyak diikutin. Ulama-ulama yang istiqomah, ilmunya udah masagi kalau kata orang Sunda ya. 12 ilmu dikuasai, ilmunya sesuai dengan amalnya, jadi omongannya sesuai dengan kelakuannya. Itu kan, insya Allah juga amalnya dengan ikhlas, yang warok, yang apik, ibadahnya bagus, keilmuannya luar biasa, malah dimusuhi, malah ditinggalkan. Lucu. Ini wasiat saya, saling berwasiat dalam kebaikan untuk seluruh umat Islam. Jangan ikuti orang-orang nyeleneh, ikuti Jangan ulama yang ikutin, sudah ya. jelas keilmuannya, ikuti ulama yang jelas kewarawannya. Minimal fakum bidohir, hukumi hati susah ya, kecuali Anda wali ya. Fakum bidohir, lihat dohirnya, ibadahnya bagaimana, keilmuannya seperti apa. Urusan hati itu urusan dia dengan Allah, seperti itu ya. Zaman sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku wali padahal walian, ngaku tasawuf padahal tasanggup, gitu kan, ngaku tarekat padahal tarekatan, ngaku torikoh padahal torikohan, gitu kan. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Ya, Hati-hati. orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan songong, pongah, gitu kan. Wah, gaya, sombong, merasa diri udah selamat, bahkan bisa menjadi juru selamat. Pada surat jelas juru selamat kita hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan memberikan syafaat. Tidak mampu memberikan syafaat, hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ngaku jadi wali, gitu kan, bisa menjaga gawang neraka, gitu kan, seakan-akan mau jadi juru selamat, pakai otak ya. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan dari saya, hati-hati, tetap waspada, jaga akidahnya, tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah percaya kepada orang-orang yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang mengatakan semua agama itu sama, teman-teman. Salah total, dan ini akan bisa merusak akidah kita kalau kita mengikutinya, teman-teman. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabar. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menasihati dalam kebaikan agar kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mungkin di episode kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Jaga akidahnya, jangan sampai rusak, jangan sampai kita mengikuti akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang tidak benar, yang membawa kita ke murtatan, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tetap bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.